Setelah utusan Kaisar Surga mengeluarkan surat wasiat yang memancarkan kekuatan mengerikan, dia berdiri di sana, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kaisar Ke, Anda menikah setahun yang lalu. Bukankah itu cukup meriah? Bukankah Jenderal Pedang di bawah perintah Anda sombong untuk senjata Kaisar Bihai? Kali ini, biarkan Anda pergi ke alam semesta kuno untuk mengguncang keagungan. Tapi Kaisar Ke melihat matanya, mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba memandang Qin Yichen. Dengan ketidakberdayaan dalam transmisi suaranya, Tianxing, kamu benar-benar ingin pergi. Qin Yichen tampak serius. Yang mulia, Anda tidak bisa bersembunyi. Dan, pada akhirnya ada sebuah kata, saya sudah lama ingin mengatakannya. Berbicara. Yang mulia memberkatinya. Biarkan Jenderal dan Wen Qing menikah. Dan status jenderal terakhir di Istana Kekaisaran juga meroket. Tetapi pahala militer yang bisa dilakukan jenderal tidak banyak. Dan kualifikasinya bahkan terlalu kecil. Kebaikan yang mulia akhirnya akan dipahami. Sesama jubah Anda belum membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di belakang punggung mereka. Tetapi mereka akan ada di hati mereka. Yang mulia menganugerahkan senjata kekaisaran dan menikahi mereka. Jenderal terakhir ada di Istana Kekaisaran. Tetapi dia menjadi orang yang diberkati. Melihat ke istana, bagaimana bisa ada jenderal seperti itu? Kaisar Ke tercengang. Dia tidak berharap Qin Yichen memiliki pemikiran seperti itu. Tapi saya takut hanya dewa bawaan yang akan berpikir demikian. Tetapi ini setidaknya membuktikan bahwa Jenderal Pedang Ajaibnya bukanlah orang yang rakus hidup dan takut mati. Dan kehendak Kaisar telah datang. Jadi dia berani membawanya, dan berani mengambilnya. Dike Dijun agak pemarah. Dia sudah lama tahu bahwa dia tidak akan membawa Qin Yichen. Setidaknya akan baik untuk mengatakan bahwa menantu laki-lakinya sudah mundur. Tapi sekarang, siapa tahu, untuk menghancurkan seorang junior yang belum menembus Dao Jun sampai mati, Kaisar secara pribadi membuat perintah. Kaisar Ke mengambil alih gulungan ilahi dengan nada tidak senang. Kehendak yang mulia, istana Kaisar saya telah menerimanya. Tetapi alam semesta kuno tidak dapat diprediksi, jadi saya akan mempertimbangkannya lagi. Utusan Kaisar berkata sambil tersenyum tetapi tersenyum. Yang mulia, tolong buat keputusan cepat. 100.000 tentara yang mulia telah dikumpulkan, dan kami hanya menunggu Jenderal Feng pergi. Aku ini apa? Kaisar Dike ingin menamparkan utusan omong kosong itu sampai mati. Namun, Kaisar tidak takut hari itu. Keinginan Kaisar telah ditentukan. Jika dia menembaknya sampai mati, akan ada utusan lain. Selain itu, Kaisar tidak terlalu berpikiran sempit untuk menyerangnya. Kemudian Kaisar Lao Fan beristirahat sejenak. Bolehkah saya berdiskusi dengan Tianxing? Kali ini, utusan Kaisar Surgawi tidak memiliki tindakan lebih lanjut. Tentu saja, dia tidak takut Qin Yichen bisa melarikan diri. Begitu utusan Kaisar meninggalkan rumah, Kaisar sangat marah. Baik, Anda Kaisar. Melihat seorang jenderal pedang ajaib di istana Kaisar kami, Anda akan bunuh diri. Pusat kekuatan di istana Kaisar Ke juga terlihat sedih, dan mereka dapat melihat bahwa mereka akan membunuh Qin Yichen. Tetapi Kaisar Ke melirik, dan yang lebih menjengkelkan adalah bahwa kehendak Kaisar diumumkan secara langsung di istana Kaisar Ke, dan semua orang kuat di istana mendengarnya. Dia menggantikan Qin Yichen, jadi mengapa orang lain rela mati untuknya? Namun, Qin Yichen sepertinya meremehkan tirani istana Kaisar Ke. Tiba-tiba, Zheng Chu Daozun mendebarkan jantungnya, dan pergi keluar dan mengepalkan tangan, Yang mulia. Pertempuran ini, biarkan akhirnya pergi. Saudara Zheng Chu, Jenderal Feng, jangan katakan itu. Kamu adalah menantu Kaisar yang baik, dan bahkan Dewa Pedang Bawaan. Masa depan tidak terbatas. Terlebih lagi, aku berhutang nyawa padamu di awal. Kali ini, aku akan membayarmu kembali. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak menyangka seseorang di istana Kaisar Ke akan bersedia bekerja keras untuknya. Tetua itu bahkan berteriak dengan marah, sejak kita pergi. Kalau begitu semuanya pergi bersama. Yang mulia, mengapa Anda tidak memanggil puluhan ribu pasukan? Bukankah Kaisar membiarkan kami pergi dan menghancurkan orang-orang liar? Kalau begitu biarkan dia melihat betapa kuatnya putra-putra istana Kaisar kami. Kaisar Ke mengerutkan kening, dan setelah waktu yang lama, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, surga, pertempuran ini, pergilah. Apa? Tanda seru. Ada keributan di istana Kekaisaran. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Putri Wenxing berdiri di depannya. Ayah, kamu tidak bisa melepaskan kayunya. Kamu mundur. Kaisar Ke tiba-tiba berdiri. Tianxing hanya menaruh hati ke hati dengan raja ini. Meskipun dia adalah menantu yang baik dari raja ini, dia tidak mau, dan telah bersembunyi di bawah cahaya raja ini. Ini keputusan Tuhan, Tuhan ini mengambilnya. Tapi Penatuahan benar. Istana Kaisar saya akan melakukannya. Dan beberapa orang tahu bahwa hidup dan mati para jenderal istana Kaisar tidak tersedia bagi mereka. Tianxing, raja ini akan memberimu 100.000 tentara. Zheng Chu, Tetua Han, dan Wen Tao, pergilah dengan Tianxing. Juga, Zhen Moguan tidak jauh dari alam semesta kuno. Jika ada bahaya,
Tianqi secara pribadi akan memimpin pasukannya untuk membantu. Begitu pesanan ini keluar, mata Qin Yichen bergetar. Kaisar Ke juga memindahkan yang asli. Yang disebut pemusnahan orang biadab hanyalah penyebabnya. Faktanya, ini masih merupakan kontes antara Kaisar Ke dan Dewa Kaisar. Kaisar Surga ingin bunuh diri, dan Kaisar Ke ingin melindungi dirinya sendiri. Jadi yang terakhir melambaikan lengan bajunya dan mengirim 100.000 pasukan. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Putri Wenxing masih berdiri di depannya, berkata dengan lantang, "Ayah, putriku bersedia pergi dengan suaminya." Ini. Mata Qin Yichen terkejut, melihat bayangan yang indah, dan untuk sementara waktu, dia penuh emosi. Wenqing. Ke Wenxing menoleh, matanya yang cerah dengan bangga. "Apa yang kamu lihat? Kamu hanya diizinkan untuk memimpin tentara, dan kamu tidak diizinkan untuk bertarung denganmu." Saya. Kaisar Ke menderita sakit kepala lagi, tetapi kali ini, dia benar-benar tidak dapat membantu Putri Wenxing. Karena alasan Putri Wenxing sangat sederhana, saya sudah menikah, dan saya tidak mematuhi perintah istana Kaisar Anda. Saya hanya bertengkar dengan suami saya. Bagus, bagus. Kalian semua pergi. Kaisar Ke telah mengirim 5 tetua klan dari klan, dan aura kelima ini tirani, dan mereka tampaknya lebih unggul dari yang kuat. Semuanya. Yang Mulia berkata bahwa jika Anda melakukan pelayanan berjasa dalam pertempuran ini, Anda akan mendapatkan hadiah yang besar. Biarkan saya melihat berapa hadiah besar Yang Mulia. Segera, 100.000 tentara dikumpulkan. Bangkit. Ketuhanan Fengqing menghancurkan awan klan Kaisar Ke, dan bendera pertempuran yang dipimpin oleh karakter angin perlahan berkibar. 100.000 pembangkit tenaga klan Kaisar Ke berbaris, semuanya dipimpin oleh Qin Yichen. Di sisi Qin Yichen, Putri Wenqing juga mengenakan seragam, dan Zheng Chu Daozun serta Penatua Kehan juga menunggu. Kapal ilahi menembus langit, terbang melintasi alam semesta, dan segera bertemu dengan tentara yang dikirim oleh surga. Di sisi pengadilan surgawi, ada juga pasukan 100.000, berdiri di atas kapal dewa. Kapal dewa mengibarkan bendera pertempuran Kaisar, dan kali ini adalah Jenderal Pengadilan Surgawi Xiao Qianzan. Qin Yichen mengenakan pedang ajaib di pinggangnya, dan berteriak dengan keras, "Istana Kaisar Ke Feng Tianxing. Atas perintah Kaisar Langit, pergilah ke alam semesta kuno dan hancurkan orang-orang liar dan bandit." Aura semacam ini tiba-tiba mengejutkan Xiao Qianzan, dan jelas sekali bahwa 100.000 pembangkit tenaga klan Kaisar Ke ini semuanya elit. Terutama 5 sesepuh dari klan Kaisar Ke yang berdiri di sebelah Qin Yichen. Dewa mungkin melonjak secara sengaja atau tidak sengaja, membuat Xiao Qianzan bergidik. Itu hanya tempat ekspedisi. Istana Kaisar Ke sudah membanjiri surga. Namun, Xiao Qianzan dengan cepat pulih, dan sudut mulutnya bahkan lebih suram. Bagaimana dengan 5 tetua? Berani untuk menantang Yang Mulia. Semakin banyak Anda pergi, semakin banyak Anda mati.